Tanpa ada persoalan yang mendasar, berat dan pelik, tiba-tiba mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Pak Yusuf Kala menyerang Pak Jokowi. Kata Pak JK, pemerintah saat ini sudah mengarah seperti zaman Pak Harto. Pada awalnya demokrasi berjalan baik, namun kemudian berubah jadi otoriter. Ada apa gerangan Pak JK bilang begitu? Ini dia, info terkini Widya. Kelihatannya setelah 10 tahun muncullah teman-teman keluarga berbagai masalah. Jadi setiap 10 tahun itu tentu pernyataan tersebut disampaikan dengan sangat tendensius. Kita tahu, Wapres Pak Jokowi periode pertama itu dekat dengan salah satu capres, yakni Pak Anies Baswedan. Dan sampai saat ini, posisinya Pak Anies benar-benar tidak menguntungkan. Mencoba didongkrak model apapun, tetap bertahan di berbagai survei elektabilitas capres nomor paling buncit. Kalau di Pilpres tahun depan tidak menang, maka itu akan berdampak pada berbagai bisnis Pak JK, terutama yang berada di Sulawesi. Sudah banyak yang mengenal dan tahu bila PT Kala Group itu sebuah perusahaan besar keluarga, bergerak di berbagai bidang, bahkan menjangkau berbagai proyek strategis nasional. Tentu Pak JK berharap Capres Koalisi Perubahan bisa muncul jadi pemenang. Makanya mantan Ketua Umum Golkar itu perlu menyerang sana-sini, terutama menyerang Pak Jokowi, untuk diidentikan dengan Pak Harto, mantan penguasa Orde Baru. Anehnya, Pak JK bilang seorang pemimpin itu akan baik 10 tahun pertama, selanjutnya akan berubah. Bukankah masa kepemimpinan atau masa jabatan presiden di Indonesia maksimal 2 periode? Kalau begitu, tidak ada peluang Pak Jokowi jadi otoriter kan? Bahkan, jangankan Pak Jokowi yang berasal dari sipil, zaman Pak SBY yang berasal dari militer juga tidak terlihat mirip zaman Orde Baru. Meski di beberapa hal mengarah ke sana. Misalnya, jika ada salah satu stasiun TV atau wartawan akan melakukan wawancara khusus dengan Pak SBY, harus menyodorkan pertanyaan terlebih dahulu. Bahkan, menurut cerita yang beredar, ada sebuah rekaman batal ditayangkan televisi gegara diminta menghapus salah satu jawaban Pak SBY. Pihak TV lebih baik tidak jadi menayangkan seluruh rekaman daripada harus memotong salah satu pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Dan semua cerita itu tidak pernah terdengar dari Pak Jokowi. Meski media tetap harus menyetorkan pertanyaan, sebab itu standar protokoler istana. Yang jelas, Pak Jokowi tidak pernah meminta jurnalis menghapus atau menghilangkan pertanyaan tertentu. Sudah tidak terhitung presiden diwawancarai siapapun, termasuk Pak Karni Ilyas dari TV One, salah satu stasiun TV yang jadi hatersnya Pak Jokowi sejak dulu. Itu baru soal wawancara yang langsung berhubungan dengan media. Mereka bebas membuat pertanyaan dan tidak perlu diseleksi terlebih dahulu. Silahkan teman-teman cek beberapa anchor yang pernah melakukan interview bersama presiden. Pak JK tentu tahu, kepemimpinan Pak Harto dengan Pak Jokowi berbeda jauh. Iklim politik, sosial, budaya, dan banyak perubahan lainnya telah diterima bangsa Indonesia dengan terbuka. Pak JK juga pernah jadi wakil presiden. Masa tidak tahu bagaimana karakter seorang Pak Jokowi? Jujur, ini keprihatinan kita bersama. Tokoh politik yang sudah lansia, macam Pak Amin Rais, Pak JK, Pak Mudrik, dan lainnya, kenapa masih suka menebarkan syak sangka, buruk sangka, menjelek-jelekan presiden? Apa sih tanda-tanda yang ada sekarang yang disebut sudah mau seperti zaman Orde Baru? Bisa jadi suami Bu Mufidah itu nggak pernah main sosmed, tidak tahu dengan apa yang diucapkan para pembenci presiden. Bahkan sekelas Rocky Gerung sampai harus mencaci, memaki, menggunakan kata-kata kotor menghina presiden. Loh, katanya dia akademisi. Mengapa harus menghina? Bukankah orang yang berpengetahuan luas mestinya menyodorkan fakta-fakta,
kalau ada sesuatu yang mau dia kritik. Masa katanya orang cerdas, Pak Rocky itu bukan orang dungu kan? Tidak bisa melontarkan kritikan. Atau jangan-jangan Pak Rocky itu gak bisa membedakan kritik dengan menghina. Seorang akademisi mestinya menyampaikan kritik dengan elegan, bukan dengan caci maki. Kalau kepemimpinan Pak Jokowi disebut otoriter, di mana letak buktinya? Atau indikator keotoriteran beliau? Lihat saja, siapa yang memutuskan dan mengumumkan nama capres dari PDI Perjuangan? Bu Mega sendiri kan? Silahkan tanya Mas Gibran atau Mas Bobi. Mereka maju sebagai wali kota atau disuruh bapaknya. Apa pernah saat pencalonan sebagai wali kota mereka konferensi pers dengan didampingi bapak mereka, Pak Jokowi? Tidak pernah sama sekali. Silahkan cari bukti. Selama proses kampanye wali kota, pernahkah Presiden bertemu Mas Gibran di tempat terbuka? Bahkan terlihat media. Tidak pernah sama sekali. Itu menunjukkan kalau warga Solo mau memilih Mas Gibran bukan karena bapaknya. Yang kayak gitu, kok dibilang seperti Orde Baru? Bisa cek, kapan ada kegiatan Dinas Pemkot atau Pemda yang cateringnya memesan ke Cilipari, bisnisnya Mas Gibran. Masa politisi senior, mantan ketua umum Golkar yang tentu tahu dengan benar bagaimana Golkar dan Pak Harto berkuasa, bisa-bisanya menyamakan dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang sekarang ini. Memang sih anak milenial sekarang tidak banyak tahu cerita betapa bobroknya rezim Orde Baru. Tapi menyamakan pemerintah sekarang dengan kepemimpinan Pak Harto itu bisa diibaratkan langit dan bumi. Perbedaannya sangat signifikan. Artinya, apa yang disampaikan Pak JK yang menyimpulkan bahwa saat ini tanda-tanda Pak Jokowi bersikap seperti Pak Harto tidak bisa dibuktikan sama sekali. Bagaimana demokrasi kita tambah maju jika elit politiknya selalu memprovokasi, tidak mendidik masyarakatnya menghadapi demokrasi yang lebih baik. Mestinya ketidaksukaan kita pada individu tertentu tidak menjadikan kita gelap mata, mengabaikan bukti-bukti kebaikannya. Pak Jokowi itu salah satu pemimpin terbaik di negeri ini loh, yang tidak suka membalas dendam, menjatuhkan orang lain, apalagi menghina. Pak JK juga sudah pernah menjadi salah satu orang terdekat beliau. Mengapa kini harus berubah? Silahkan kalau mau mendukung Pak Anies, tapi tentu dengan sikap elegan, sikap yang terhormat, bukan mempermalukan diri sendiri. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya berikutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.